Halo pemirsa, selamat siang. Senang sekali saya dari Salam Pesi kembali menjumpai Anda di Presisi Siang hari ini, edisi Selasa 16 April 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Dan kita lihat dulu 3 berita utama untuk siang ini. 2 korban hilang akibat bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Makale Selatan, Desa Palangka, Tanah Toraja telah ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin lalu. Divisi Humas Polri menggelar apel sekaligus halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah yang diikuti oleh seluruh personel Div Humas Polri. Apel ini dilaksanakan di halaman gedung Div Humas Polri. Polres Gianyar menggelar pengamanan rangkaian karya Pitra Yadnya atau Plebon yang bertempat di Puri Sarenkauh, Puri Agung Ubud pada hari Minggu lalu. Ratusan personel gabungan TNI Polri hingga Pecalang dikerahkan dalam giat pengamanan ini. Informasi pertama di siang ini pemirsa, 2 korban hilang akibat bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Makale Selatan, Desa Palangka, Tanah Toraja telah ditemukan oleh tim SAR gabungan pada Senin lalu. Dengan ditemukannya seluruh korban longsor ini, maka operasi SAR bencana alam longsor di Tanah Toraja dinyatakan selesai. Pencarian selama 12 jam, kedua korban hilang akibat longsor membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan para korban dengan jarak yang tidak berjauhan karena korban merupakan ibu dan anak. Korban pertama yang ditemukan adalah Gea, balita usia 3 tahun, dan korban kedua yaitu sang ibu Sofia usia 43 tahun, ditemukan dengan jarak setengah meter. Dengan ditemukannya kedua korban longsor, maka operasi SAR bencana alam longsor di Tanah Toraja dinyatakan selesai dan ditutup. 121 orang dari berbagai unsur SAR dikembalikan ke satuannya masing-masing. Sebelumnya diberitakan bahwa longsor di Kecamatan Makale Selatan, Desa Palangka, Tanah Toraja terjadi pada Sabtu lalu dengan menelan sejumlah 14 korban jiwa. Sementara di Lembang Rindang Batu, sejumlah 4 orang menjadi korban akibat tanah longsor yang terjadi menjelang tengah malam. Pelaksanaan operasi SAR longsor di Tanah Toraja hingga pada hari ini dan pada tanggal waktu 04.15 17.40 hotel atau pada pukul 17.40 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban atas nama Gea berusia 3 tahun, sekitar jaraknya kurang lebih 20 meter dari LKK dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Dan pada pukul 04.15 18.48 hotel atau pada pukul 18.48 waktu Indonesia bagian tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan 1 korban lagi atas nama Sofia, berjenis kelamin perempuan dengan usia 43 tahun di sekitar jaraknya dari LKK kurang lebih 21 meter dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Tim SAR gabungan dari Brimob, Basarnas, BPBD, dan Satpol PP Kabupaten Bone berhasil menemukan seorang warga yang tenggelam di Sungai Pakasolo, Bone, Kecamatan Bengo. Korban berusia 65 tahun ini ditemukan mengambang oleh tim SAR dalam kondisi meninggal dunia.
Pasca pengidentifikasian korban KM 58, Jasara Harja bersama dengan Polri memberikan santunan berupa uang tunai kepada anggota keluarga 12 jenazah korban kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek KM 58, Kerawang, Jawa Barat. Penyerahan santunan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, yang dihadiri oleh perwakilan dari keluarga korban ini dilaksanakan dengan penuh duka. Acara penyerahan santunan ini dilaksanakan secara bersamaan dengan penyerahan jenazah dari Rumah Sakit Polri menuju rumah duka masing-masing. Sebanyak 11 jenazah dari para korban diberangkatkan menggunakan ambulans dari Rumah Sakit Polri. Direktur Utama Operasional PT Jasara Harja Dewi Aryani Susana menjelaskan, ketika jenazah dari para korban sudah diserahkan kembali ke pihak keluarga, PT Jasara Harja akan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah. Kami sudah melakukan survei, tim Jasara Harja sudah melakukan survei kepada ahli waris, diduga ahli waris atas diduga korban-korban Japek 58. Tadi ketika hasil DNA sudah keluar pukul 10 tadi, kemudian dilakukan klarifikasi dengan keluarga, kami secara sistem sudah melakukan transfer karena kami secara sistem sudah terintegrasi sehingga proses santunan sudah dapat kami sampaikan kepada ahli waris. Jadi ketika nanti jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga, Jasara Harja secara bersamaan akan menyampaikan santunannya. Masing-masing ahli waris akan mendapat. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil melakukan identifikasi 12 jenazah korban kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek KM 58 Kerawang, Jawa Barat. Setelah diidentifikasi, jenazah korban segera dikembalikan kepada keluarga. Pusdokes Polri melaksanakan konferensi pers terkait pengidentifikasian atau identifikasi 12 jenazah korban kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek KM 58 Karawang, Jawa Barat. Konferensi pers dilaksanakan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Turut hadir dalam konferensi pers ini Kepala Pusat Dokter Kesehatan Polri Irjen Pol Dr. Asep Hendriana, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karodok Pol Polri Brigjen Pol Dr. Nyoman Edi, Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Dr. Haryanto,
Kabid Dokes Polda Jawa Barat, Kombes Pol Dr. Nadiana, serta Dirut Operasional Jasara Harja Dewi Aryani Suzana. Dalam kesempatan ini, Kapus Dokes Polri Irjen Pol Asep Hendriana menjelaskan, proses pengidentifikasian korban telah dilakukan secara optimal, mulai dari postmortem hingga antemortem. Pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa rangkaian kegiatan identifikasi telah optimal kami laksanakan, mulai dari penanganan membawa jenazah dari TKP, memeriksa korban meninggal yang kita sebut sebagai fase postmortem. Berikutnya termasuk juga pengambilan sampel DNA, baik itu pada jenazah dan juga pengambilan data antemortem, terutama dari pihak keluarga inti, meliputi orang tua atau saudara kandung. Termasuk juga pengambilan sampel DNA dan pencocokan data antemortem dengan postmortem berupa kegiatan rekonsiliasi yang beberapa saat yang telah dilaksanakan dan juga melalui beberapa metode yang akhirnya menghasilkan identifikasi personal atas seluruh korban. Dan kita tahu identifikasi adalah hak asasi manusia. Kita tetap bersyukur proses identifikasi secara umum berjalan lancar. Setelah melakukan pemeriksaan, pengidentifikasian jenazah korban dikembalikan kepada pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Dari Jakarta, Jelang Baskara Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil melakukan identifikasi 12 jenazah korban kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek, KM 58 Kerawang, Jawa Barat. Dan berikut nama 12 jenazah yang teridentifikasi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Divisi Humas Polri menggelar apel sekaligus halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah yang diikuti oleh seluruh personel di Humas Polri. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.